Sahabat kreatif, Lombok selalu diidentikan dengan pantai yang indah. Tapi tak banyak yang tahu mengenai tempat-tempat yang menyimpan cerita bersejarah pada masa lalu. Salah satunya adalah Kota Tua Ampenan yang berada di Kota Mataram. Nah, kali ini Putri mau mengajak sahabat kreatif untuk menyusuri sejarah Kota Tua Ampenan. Pasti seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, ketemu lagi bareng saya Putri dan di edisi kali ini di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Hari ini tebak kita mau kemana? Nggak jauh-jauh kok dari RRI Mataram, atau tepatnya kita bakal ke Kota Tua Ampenan. Pastinya udah familiar banget ya sama lokasi yang satu ini, apalagi untuk kamu anak-anak Lombok kayaknya pasti udah tahu di sana tuh banyak banget hal-hal seru yang bisa kamu jadikan tempat untuk berwisata. Ada kulinernya, ada bangunan kota tuanya, dan masih banyak lagi. Jadi buat yang penasaran, hari ini kita bakal kemana aja? Dengerin terus ya, Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Ampenan berasal dari kata amben. Dalam bahasa Sasak berarti tempat persinggahan. Nama ini sangat tepat, mengingat Ampenan merupakan kota pelabuhan tempat singgah berbagai suku bangsa kala itu. Sampai sekarang, warga penghuni Kota Tua Ampenan terdiri dari berbagai suku bangsa. Hal ini terwujud dari banyaknya perkampungan sekitar yang menggunakan nama tempat asal mereka. Ada Kampung Tionghoa, Kampung Arab, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Bali, dan Kampung Banjar. Berkunjung ke kawasan ini membuat kita bercengkrama dan bernostalgia dengan suasana kehidupan masa lalu. Sebab kawasan ini dipenuhi oleh berbagai bangunan kuno dengan arsitektur luar, mulai dari arsitektur Cina hingga kolonial. Bangunan ini tak jarang dijadikan tempat wisata sejarah dan spot foto yang instagramable. Aku menyusuri kota Ampenan, kotaku yang dulu pernah berjaya. Selamat pagi oh kota Ampenan, sambutlah matahari menyala. Kulihat mobil bergerak, sepeda motor, sepeda tua, juga Cidomo. Seorang kakek sendiri duduk termenung di depan toko seperti melongo. Aku kabarkan padamu oh kawan, tentang kotaku yang telah terlupakan. Bila suatu hari engkau datang, usahlah hati bersedih. Kulihat mobil bergerak, sepeda motor, sepeda tua, juga Cidomo. Seorang kakek sendiri duduk termenung di depan toko seperti melongo. Apa kabarmu kakek? Di mana itu anak cucumu kini berada? Masihkah mereka pergi? Takkan kembali? Kau tetap terus sendiri. Mobil bergerak, sepeda motor, sepeda tua, juga Cidomo. Seorang kakek sendiri duduk termenung di depan toko seperti melongo. Apa kabarmu kakek? Di mana itu anak cucumu kini berada? Masihkah mereka pergi? Takkan kembali? Kau tutup pintu jendela. Aku mengitari kota Ampenan, kotaku yang kini mulai meredup. Nanti matahari akan tenggelam. Ucapkan selamat malam.
kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Kreatif, saat ini Putri sedang berada di Simpang 5 yang merupakan lokasi padat arus lalu lintas. Kita sudah sampai di Kota Tua Ampenan, tepatnya saat ini di Simpang 5 Kota Tua Ampenan loh Sahabat Kreatif. Jadi di sini merupakan pusat perekonomian dari Kota Ampenan ya. Jadi untuk Sahabat Kreatif yang melihat lalu lalang yang sangat ramai sekali di sini, karena di sini memang merupakan pusat perdagangan. Kenapa? Karena di sini banyak sekali suku, agama, dan budaya yang ada di Kota Tua Ampenan. Ada suku Melayu, kemudian Bugis, Arab, Cina, pokoknya lengkap deh ya. Ditambah lagi bangunan-bangunan dari Kota Tua Ampenan ini yang memang merupakan dari kolonial Belanda loh Sahabat Kreatif, yang pastinya punya nilai sejarah, dan ada beberapa juga peninggalan bersejarah yang nantinya kita bakal lihat langsung ya. Dan satu lagi ya, Lombok itu kan terkenal dengan pantainya. Kita juga bakal ke pantai nanti. Kita bakal ngeliat seperti apa kuliner-kuliner khas yang ada di sana. Jadi pastikan ikuti terus Pro2 Kreatif jalan-jalan. Transportasi yang bisa kamu gunakan untuk menuju Taman Wisata Kota Tua Ampenan adalah kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Jika tidak membawa kendaraan pribadi, bisa menggunakan jasa sewa kendaraan dengan harga terjangkau. Selain itu, fasilitas transportasi juga tersedia. Ada jasa angkutan umum dari arah Kota Mataram. Harga sewa atau ongkosnya juga terjangkau. Rute perjalanan yang bisa ditempuh untuk menuju Taman Wisata Kota Tua Ampenan dari Mataram melalui Jalan Pejanggi menuju Jalan Yosudarso atau Jalan Langko menuju Jalan Yosudarso. Lanjutkan perjalanan hingga tiba di Simpang 5. Dari simpang inilah wisata kamu menuju Kota Tua Ampenan dimulai. Dari sini kamu sudah bisa melihat keindahan Pantai Ampenan. Tinggal berjalan kaki saja atau seperti Putri nih, memilih menggunakan kendaraan khas Lombok yaitu Cidomo. Kawasan ini merupakan pelabuhan utama di Pulau Lombok yang bernama Pelabuhan Ampenan.
Perkembangan Kota Tua Ampenan bermula sejak ditetapkannya menjadi pusat kegiatan perdagangan di Lombok pada tahun 1840 oleh Kerajaan Mataram. Banyak para pedagang yang datang dari dalam negeri seperti Bugis, Banjar, dan Melayu, serta dari luar negeri seperti Cina dan Arab. Kawasan Kota Tua Ampenan semakin berkembang seiring dengan dikuasainya Pulau Lombok oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1894. Pemerintah kolonial Belanda membangun sarana dan prasarana pelabuhan seperti dermaga dan gudang-gudang untuk penampungan barang. Tak hanya berdagang, para pendatang dari luar juga menetap dan bermukim di kawasan Ampenan. Salah satunya adalah masyarakat etnis Tionghoa yang masih ada hingga sekarang. Bukti kedatangannya di kawasan Ampenan dapat dilihat dari tinggalan bangunan-bangunan yang masih ada hingga sekarang. Salah satunya adalah gedung Hokkien Kong Hui di ruas Jalan Koperasi. Dulu, gedung ini digunakan sebagai tempat perkumpulan warga Hokkien atau Fujian yang bermukim di kawasan Kota Tua Ampenan. Selain itu, terdapat kelenteng Po Hua Kong atau yang sering disebut Vihara Bodhidharma. Kelenteng ini berdiri pada tahun 1840 dan menjadi kelenteng tertua yang berada di Pulau Lombok. Kelenteng ini digunakan oleh umat Tridharma, yaitu Konghucu, Tao, dan Buddha untuk beribadah hingga sekarang. Di dalamnya terdapat 12 altar dengan dewa utamanya adalah Fu Chen Yen. Kelenteng ini memiliki langgam arsitektur Cina yang membedakannya dengan bangunan-bangunan lain yang berada di sekitarnya. Warna merah mendominasi yang memiliki makna keberuntungan layaknya bangunan-bangunan Cina lain. Kelenteng ini berada dengan deretan-deretan ruko lain di Jalan Paben yang menjadi tempat bermukimnya masyarakat etnis Tionghoa dari dulu hingga sekarang. Deretan ruko-ruko yang berada di koridor utama ini banyak yang telah dialihfungsikan menjadi kafe dan restoran. Deretan ruko-ruko tua yang berada di koridor utama ini juga kerap dijadikan spot foto para wisatawan. Kalau lagi bosan atau lelah, pasti pengen healing kan? Kali ini Putri senang sekali bisa jalan-jalan ke Pantai Ampenan yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota Mataram. Sempatkan menuju Pantai Ampenan jika sedang berada di area wisata Kota Tua Ampenan. Saat sore juga jangan lupa berkunjung ke Pantai Ampenan. Selain dekat, suasana pantai juga tak kalah menarik mata pengunjung. Selain itu, kamu juga bisa menikmati pemandangan matahari yang terbenam sambil menyaksikan orang memancing. Ada lagi yang unik, reruntuhan dermaga menjadi pemandangan wajib saat kamu di pantai ini. Nah, biar nggak kesepian, Putri mau ajak temen nih untuk berkeliling Pantai Ampenan yang bersejarah ini.
lihat sendiri kan di belakang sana, sahabat kreatif, pemandangan yang indah pantainya. Sudah gitu ada kapal besar juga, ada perahu-perahu nelayan juga, yang memang dulunya Pantai Ampenan ini merupakan dermaga atau pelabuhan ya untuk perdagangan dari Cina, Arab, Melayu ya, dan seluruh Indonesia bahkan dunia loh ya. Jadi nanti kita bakal lihat juga seperti apa pemandangan indahnya. Tapi di sini Putri nggak sendiri karena Putri udah janjian bareng sama Dipa loh. Ayo kita cari di mana Dipa ya, karena nanti bakal nemenin kita untuk jalan-jalan di seputaran Pantai Ampenan ini. Nah, itu dia. Hey Dipa. Halo. Nah ini dia nih Dipa, sahabat kreatif. Halo sahabat kreatif. Udah lama nunggunya? Aduh, udah lama sih. Udah lumayan lama, tapi nggak bosen kan di sini? Enggak dong, karena kan mau nyapa sahabat kreatif. Bener ya, dan di Pantai Ampenan ini gimana sih Dipa? Aduh, Pantai Ampenan ini bisa lihat ya, panas banget ya. Panas tapi indah banget Tapi indah banget pemandangannya. nih, jadi pas banget nih buat sahabat kreatif yang mau foto-foto ataupun sekedar jalan-jalan kulineran ya. Walaupun nanti sore buka kulinernya. Iya, tapi emang di sini itu adalah pusat wisata yang ada di Kota Tua Ampenan ya. Dan kalau Dipa ini sendiri, tahunnya bukan hanya penyiar Pro 2 FM aja loh, tapi Dipa ini adalah pemenang favorit Duta Bahasa NTB 2021. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga bareng sama Dipa ya, terkait dengan Duta Bahasa. Tapi kita jalan-jalan dulu yuk Dipa. Boleh. Kita lihat-lihat dulu pemandangan-pemandangan yang indah lainnya yang ada di Pantai Ampenan. Yuk ikuti kita. Aduh Dipa, muter-muter ternyata emang indah banget sih ya. Iya. Di Ampenan ini banyak hal yang bisa kita jadikan pilihan untuk berwisata loh sahabat kreatif. Kalau Dipa seringnya kesini tuh kapan sih? Biasanya Dipa tuh sore-sore Mbak Putri. Sore-sore. Ya karena kan nunggu sunset ya, sambil nikmatin sate bulayak. Wow, karena emang di sini tuh Iya. kulinernya banyak banget, terus enak-enak pula ya, dan harganya juga terjangkau. Ramah di kantong, sangat bersahabat. Sangat bersahabat. Tapi kalau yang nggak pengen foto-foto atau makan-makan, bisa nikmatin keindahan alam juga. Betul sekali ya, apalagi kalau sore-sore matahari terbenamnya tuh kelihatan Iya, banget ya. benar Kalau banget. kita tadi duduk di seputaran pantai yang ada di sana, dan itu emang khusus ya tempat kita bisa menikmati indahnya alam Pantai Ampenan. Seru sih ya. Seru banget, apalagi sama teman-teman Boleh deh ya. kita kapan-kapan sunsetan ya Dipa Boleh ya. banget. Karena ini adalah spot yang emang nggak boleh ditinggalin ya. Selain tadi ada tulisan Pantai Ampenan yang merupakan identitas dari Pantai Ampenan sendiri gitu ya, dan Dipa aja gitu ya sebagai duta bahasa itu tertarik ke sini. Benar, karena buat konten kebahasaan di sini bagus banget Mbak Oh, Putri. gitu. Iya, karena kan kita ini mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Jadi kita mengkampanyekan bahasa Indonesia itu harus diutamakan loh sebagai bahasa negara. Oke, apalagi di sini tuh masanya banyak banget ya. Iya. Anak-anak muda loh ya. Ini Anak-anak adalah muda. tongkrongan anak muda yang ada di Kota Ampenan. Iya, benar banget. Oke, dan tadi kan kita udah ngobrol nih seputar Ampenan, seputar pantainya, Oke. ya selain alamnya, kulinernya, ya.
sekarang kita bakal ngobrol tentang duta bahasa karena Aduh, penasaran tentang apa banget. nih? Selempang yang begitu terlihat megah ini pastinya nggak mudah dong untuk dapetinnya. Dan duta bahasa itu seperti apa sih, Dipa? Apakah harus bisa berbahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya? Oke, jadi buat sahabat kreatif yang lagi nonton di YouTube ataupun lagi mendengarkan nih di 104,2 MHz, jadi duta bahasa itu adalah perpanjangan tangan nih dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mbak Putri. Jadi tugas kita itu adalah mengkampanyekan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi ada mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Wow, itu Betul. cara tangan-tangannya Iya, emang gimana seperti tadi? itu. Trigatra bahasa? Iya, Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Iya, Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. kuasai bahasa asing. Terakhir, salam literasi. Salam literasi. Wah, udah bisa belum nih jadi duta? Udah bisa ya. Oke. Tapi yang boleh ikutan duta bahasa nih siapa aja sih, Dipa? Nah, kalau duta bahasa ini terbuka banget nih untuk sahabat kreatif berusia 18 sampai dengan 25 tahun. Jadi bisa banget ikut duta bahasa. Dan kita juga ada duta bahasa Yuana loh, baru-baru ini. Itu kayak gimana tuh yang Jadi duta bahasa Yuana? Yuana itu isinya anak-anak SMA, SMK dan juga MA yang perdana di tahun ini diadakan sama Kantor Bahasa. Wow, jadi anak-anak SMA, SMK sederajat Iya. ya, mereka juga bisa menjadi duta bahasa ya, dan itu dimulai sejak tahun 2022. Nah, itu apa sih tugasnya sebagai duta bahasa? Kalau kita kan duta bahasa anggapannya ini lebih senior ya atau lebih dewasa, itu fokusnya sebenarnya ke masyarakat umum. Tapi duta bahasa Yuana ini nantinya mereka bagaimana menjadi role model di sekolah mereka untuk kebahasaan. Misalnya apa nih program kerja yang akan mereka lakukan di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Dan kemarin tuh sangat lengkap banget nih sahabat kreatif, pesertanya ada dari Dompu, dari Sumbawa, Bima, bahkan dari Lombok Timur, Lombok Barat pun semua deh, dari NTB ini ada pesertanya. Pokoknya bahasa daerah itu kemarin tuh menyatu banget nih, apalagi mereka yang mungkin dari Mataram nih ya, jarang-jarang kan ketemu teman-temannya di Sumbawa, jadinya ketemu teman-teman baru di Duta Bahasa Yuana. Wow, jadi nggak cuman sekedar menjadi duta saja, Benar. tapi bisa banyak belajar bahasa yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Benar Ya. banget. Atau lebih tepatnya Sasak, Samawa, dan juga Bojo. Bojo ya. Dan mereka terkumpul di Duta Bahasa Iya. NTB ya, Iya. Yuana Yuana ya, juga. untuk tahun 2022 ya. Dan kita tuh tergabung ke dalam Ikatan Duta Bahasa. Wow, berarti udah banyak Banyak banget. ya, Iya, sejak jadi, beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak cuma kita menjadi seorang duta bahasa, di sana kita juga banyak relasi juga nih Mbak Putri. Ada yang bekerja di pariwisata, ada yang bekerja di perbankan, pokoknya banyak banget. Jadi banyak banget informasi, channel-channel kita juga. Jadi gampang nih untuk mengadakan kegiatan. Wow, kayak Dipa juga sebagai penyiar di Pro 2 FM Mataram ya. Dan sekaligus menjadi duta bahasa. Nah, sejauh ini kan Dipa sejak tahun 2021 ya yang benar-benar menjabatnya Iya. ya, dan sekarang 2022 berarti sudah lengser. ya. Bukan. Tidak seperti Oh, itu. tidak seperti itu. Karena Putri masih melihat kegiatan-kegiatannya kayak jalan terus ya. Iya. Nah, selama menjabat sebagai duta bahasa di tahun 2021 itu apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Oke, jadi setiap tahunnya itu kita berbeda-beda target nih Mbak Putri. Jadi kalau tiap tahunnya itu kan ada dari kantor bahasa menyasarnya ke daerah mana. Kalau di tahun kemarin kita ke Lombok Timur nih. Ke Lombok Timur itu jauh ya. jauh banget. Apalagi di Sambelie ya, jauh banget tuh, di ujung banget. Itu ngapain? Jadi kita itu kan angka literasinya masih rendah di sana. Jadi kita fokusnya sama anak-anak di sana dan remaja di sana untuk peningkatan literasinya. Dan untuk tahun ini kita bakalan ke Lombok Utara, di bawah kaki Gunung Rinjani. Wow, berarti memang ada beberapa fokus poin benar. lokasi yang memang di situ adalah literasinya yang akan istilahnya ditingkatkan Iya. ya, karena kalau misalnya mereka sudah pandai dalam literasi, dalam berbahasa gitu ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu lainnya itu pasti bakal lebih mudah. Benar. Ya, apalagi tadi Trigatra Bangun Bahasa itu udah mencakup semua bahasa ya, sampai yang bahasa asing pun kita harus kuasai. Harus ya. banget, apalagi kan kita udah jadi tuan rumah MotoGP nih Betul, nantinya. WSBK event-event baru kelas kemarin nih. dunia, Iya. ya. Jadi nggak ada salahnya nih kita harus menguasai bahasa asing supaya bisa bersaing sama dunia luar. Betul.
Betul ya, apalagi pariwisata sekarang ya kita tuh bakal dikunjungi nih ya oleh wisatawan dari luar negeri, dari mancanegara yang di Pulau Lombok ini kayaknya sekarang udah nggak asing lagi deh ya dengan orang-orang asing ya. Iya, karena kita harus membiasakan nih bahasa-bahasa asing, minimal satu bahasa asing kita kuasai. Oke, ya yaitu bahasa Inggris tepatnya ya. Oke, tapi dari yang Dipa lihat sendiri gitu ya, sekarang kan sudah semakin digalakkan pariwisata yang ada di Pulau Lombok dengan adanya event-event yang ada gitu ya. Kalau Ampenan nih menurut Dipa, apakah juga akan bisa menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk mereka? Bisa banget dong, apalagi kan abis nonton WSBK atau MotoGP nih, pastinya mereka pengen explore juga kan, nggak cuma di Lombok Tengah, pastinya mereka ke Mataram juga. Kan banyak kemarin tuh ada festival kuliner juga tuh di Taman Sangkareang ya, diadain sama pemerintah Kota Mataram, yang dimana selesai mereka nonton WSBK bisa menikmati kuliner ke Mataram juga. Jadi banyak ada ayam taliwang, pokoknya ada pleci, sate rembiga, aduh jadi lapar ya. Iya, dan yang di sini juga nanti ya kita akan melihat kuliner-kuliner khas yang ada di Pantai Ampenan yang memang merupakan salah satu yang nggak boleh dilewatin banget ya. Nggak cuman oleh warga Kota Mataram, bahkan Nusa Tenggara Barat dan juga para turis yang berwisata ke Pulau Lombok atau ke Kota Mataram. Oke, nanti kita bakal cari-cari lagi. Kita bakal ke kuliner-kuliner karena udah mulai panas. Iya, mulai dan haus. Jadi kita bakal cari kuliner yang seru yang ada di Kota Tua Ampenan ini, sahabat kreatif. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan. Boleh fotoin sebentar nggak? Boleh Mbak. Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres dulu. Nah, Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga. Baik Mbak. Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya Pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh. Oke Mbak. Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya. Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak? Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos. Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak. Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya. Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak
Bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya. Setelah mengelilingi kawasan Kota Tua Ampenan, dari menyusuri jalan dengan view bangunan-bangunan tua hingga jalan-jalan di pantai Ampenan, sekarang jadi lapar nih. Saatnya Putri dan Dipa untuk mencoba ke salah satu tempat makan legendaris di kawasan ini. Rumah Makan Ramayana memang menjadi salah satu tempat kuliner terfavorit di kawasan Kota Tua Ampenan. Konon, tempat makan yang sudah berdiri sejak tahun 1976 tersebut telah bertahan dan difavoritkan banyak orang. Yeay, sekarang kita sudah di Rumah Makan Ramayana. Nah, di sini adalah salah satu tempat kuliner yang legend banget ya. Jadi banyak banget kuliner-kuliner khas NTB yang harus sahabat kreatif cobain kalau kesini ya. Iya benar, dan cita rasanya tuh dijamin deh ya, dari dulu itu tetap sama karena resepnya turun temurun loh. Jadi buat yang penasaran, ada menu apa aja di dalam sana, dan kita juga udah gak sabaran sih udah gak sabar banget ya untuk icip-icip ya menu apa aja yang bisa kita jadikan sebagai menu spesial kita hari ini ya. Yuk ikuti kita di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Yuk. Sejak rumah makan ini dibuka sampai saat ini, cita rasanya masih tetap terjaga. Tak heran para pelanggan yang sudah lama makan di tempat ini selalu setia untuk datang lagi dan lagi. Sang pemilik mengaku selalu berusaha untuk tetap menjaga kualitas rasa untuk mempertahankan kualitas rumah makan Ramayana ini. Nah, saat ini kami sudah bersama Pak Budi Purnomo, pemilik dari Rumah Makan Ramayana. Iya, terima kasih. Kita boleh duduk di sini. Ya. Dengan Bapak siapa? Budi, Dengan Pak Budi. Pak Budi selaku owner pemilik dari Rumah Makan Ramayana. Nah, sahabat kreatif, kebetulan banget ya hari ini kita disambut langsung oleh Pak Budi yang merupakan owner dari Rumah Makan Ramayana. Seru ya Dipa ya? Seru banget. Ya kita sebelum makan kita tanya-tanya dulu deh sama Pak Budi ya tentang Rumah Makan Ramayana yang kayaknya udah emang terkenal banget, legend banget ya. Dan kulinernya ini emang sejak tahun berapa sih Pak? tahun 76. 1976. Jadi sekarang usianya sudah melebihi usia saya loh Dipa. Apalagi Dipa ya. Jadi itu sejak tahun 1976 itu sejak kakek buyut ya. Ya, mama saya yang merintis. Oh, dari orang tua dari Pak Budi langsung ya, yang memang menciptakan resep-resep ini. Dan sampai sekarang resepnya pun masih sama ya? Masih sama. Wow. Itu yang menjalankan rumah makan ini siapa aja sih Pak Budi? Ya, masih mama supervisi aja, ngawasin. Ya, pelaksana masih kami langsung. Oke, berarti masih sistem kekeluargaan gitu ya. Jadi cita rasanya pun, oh iya, cabangnya hanya satu-satunya di Ampenan saja, dan lokasinya ya di sini, di tempat kita saat ini ya. Dan Pak Budi sejak tahun tersebut ya, berarti itu sudah lama sekali ya, puluhan tahun yang lalu ya. 40 tahunan. 40 tahun yang lalu Dipa. Gak heran ya kalau rasanya masih sama karena turun temurun nih Mbak Pui, dan legend banget. Betul. Berarti sekarang Mama masih ada juga? Masih ada juga. Panjang umur ya berarti. Iya. Apakah karena memakan menu-menu dari Rumah Makan Ramayana ini? Ya, kemungkinan juga. Kemungkinan juga. Masih sehat juga. Kalau di sini itu menunya apakah itu emang menu dari awal sejak tahun 1976 atau sebelumnya hanya beberapa menu aja?
pertama kita soto ya. Soto khas Sasak gitu. Soto khas Pakai lontong pakai ini. Terus kemudian kita ke rawon, sop buntut dan seterusnya ya. Oke, berarti itu istilahnya mengikuti perkembangan juga ya menu-menunya. Esnya juga ada. Pertama es campur es teler. Kemudian ada kacang hijau, es buah. Seperti yang ada di sini. Iya. Di pasalpok banget nih ngeliatnya Iya tadi. bener, langsung menggugah selera. Oke, tapi kita pengen tanya-tanya dulu nih ya. Ini pasti resepnya kan bukan resep biasa. Apakah ada treatment-treatment khusus gitu atau sebelumnya pernah mencoba-coba menu-menu yang lain tapi akhirnya klop di menu-menu yang ada saat ini? Ya yang pasti kalau kita keluarin menu udah dari ini ya seleksi gitu. Yang pasti bahan harus fresh semua. Nggak ada trik-trik khusus gitu. Nggak ada ya, tapi emang sudah menjadi pilihan untuk dijadikan menu di rumah makan ini ya. Tapi kan Pak Budi ini keturunan China ya? Iya, sejak kapan sih berada di Kota Ampenan ini? Mama juga keturunan Chinese ya. Dia memang asli Lombok dulu, lahir Lombok Timur, sekarang jadi Ampenan sampai sekarang. Oke, jadi memang sudah lahir di Ampenan ini ya. Karena kan kita tahu kalau di Ampenan ini kan berbagai macam suku, agama, ras, budaya dan termasuk salah satunya adalah China. Chinese ya, kota tua kan. Iya. Kota pertama Ampenan dulu. Sekarang Mataram Cakra. Iya, benar sekali. Tapi ini memang sudah dari nenek moyang ya, berarti sudah berada di sini. Ya, dari tahun 76 itu. Dari tahun Dulu 76. di perempatan Simpang 5 itu ada bioskop. Iya, benar. Dulu di sana. Oh, dulu di sana. Dan Kedai kecil, terus dia pindah ke mana? Sampai sekolah. Akhirnya pindah ke sini. Oke, berarti ini adalah lokasi yang kedua. Yang kedua sih. Kedua dan masih sampai sekarang di sini. Dulu berarti istilahnya di sana masih mencoba gitu ya untuk membuka usaha ya, karena kita lihat sendiri kalau di Kota Ampenan tuh memang berbagai macam usaha sih. Iya, banyak banget ya. Termasuk kuliner ini yang kayaknya memang nggak kalah saing sama usaha-usaha lainnya. Dan ya. nggak boleh dilewatin kalau ke Lombok tentunya. Betul. Yang paling spesial dari menu-menu yang ada di Ramayana yang paling banyak peminatnya itu yang apa aja sih Pak Budi? Dia sop buntut sama lontong cap gomeh. Oke. Nah itu seperti apa sih sop buntut itu sendiri? Bisa dijelaskan mungkin kira-kira? Ngomongnya gimana? Pasti dia yang jelas dia fresh, segar gitu. Terus kalau dimakan panas, apalagi banyak kesaksian kalau testimoni ya. itu ya. Jika kalau sedikit flu makan itu beres. Bisa langsung kelar Langsung flu-nya. kelar. Kayaknya kita butuh banget nih sekarang ya. Oke. Kalau tadi kan ada lontong cap gomeh juga. Nah, itu apa pembedanya dari lontong-lontong yang lain? Ya kita agak beda dikit sama Surabaya sih. Oke. Cap gomeh kan memang tradisi di awalnya di Jawa Timuran sama. Cuman yang kita bawa kemari kita malah lebih komplit isinya, lebih mantap. Lebih mantap lagi ya. Jadi ini menjadi menu yang kayak wajib banget untuk dicoba ya kalau misalnya ke rumah makan Ramayana. Ngomong rawon pun beda sama Surabaya. Beda. Oke. Bedanya di mana tuh? Bedanya itu di sini. Oh, nanti dicoba langsung aja deh. Udah ngiler. Oke, udah ngebayangin ya gimana perbedaannya. Tapi dari gambarnya aja kita udah ngeliat ya. Tadi tuh memang ada cita rasa di balik gambar. Di balik gambar. Baru gambar ya. Dan masuk ke sini udah ada aroma yang menggoda ya. Yang ngebuat kita makin penasaran, apalagi udah dibilang sama Pak Budi gitu ya. Beda. Nggak sama dengan menu-menu yang memang judulnya sama, namanya sama gitu, tapi rawon kan Jawa Timur sih. Tapi boleh lah coba. Oke, sekalian nanti kita akan coba. Kita Makan masih siang, pas jam makan siang. Oh iya, pas banget. Kita Emang datang sengaja sih di jam makan siang. Dan menu-menu minumnya nih ya, ada es buah, ada es kacang hijau, ada es teler, ada es campur. Nah,
bisa ditambah durian juga. Oh, bisa tambah durian. Aduh, favorit di Pak. Favorit durian mesti coba. Harus banget Nah, ya. kalau esnya sendiri itu yang membedakan dengan kuliner-kuliner lain yang ada di kota Mataram atau di Ampenan deh khususnya. Saya nggak tahu ya kalau ngomong yang lain, cuman ya kalau rasa kita paling pas sih. Kalau menurut Rasa saya, paling pas, fresh, ya. gitu. Tapi bukan dari saya kan. Oke. Mungkin Mbak sama Mas Dari kami. Nanti kita coba ya. blend gitu lah istilahnya. Oke. Dan kalau untuk menu minumannya atau yang es sendiri itu apa sih yang paling kalau Best seller iya lah. best seller lah istilahnya. Es tele durian sama kacang hijau. Es teler durian dan Harus cobain es telernya sih. itu ada yang biasa menyebut es amben gitu loh. Oh itu es campur. Oh, itu es campurnya. Paling pertama dengan es campur. Dia coklat. Ya. Oke. Terus kemudian baru keluar yang es teler, kacang hijau, baru es buah. Oke. Ya, tapi hampir samaan. Hampir sama ya, tapi dengan rasa-rasa dan varian yang berbeda ya, dan memang khasnya di Ramayana itu ya seperti itu ya, rasa dan tampilannya itu saja kita udah tahu kalau itu emang beda ya dengan yang ada di luar sana. Oke, dan nanti kita bakal lihat langsung seperti apa menu-menunya yang ada di sini ya. Jadi buat sahabat kreatif yang penasaran ya, tunggu ya, sebentar lagi kita akan mencoba menu-menu yang ada di Rumah Makan Ramayana yang emang bener-bener legend banget ya. Masih di Pro 2 Kreatif, jalan-jalan. Terdapat berbagai macam menu lezat disajikan di Rumah Makan Ramayana. Di antaranya yaitu sop buntut, nasi rawon, soto babat, dan masih banyak lagi. Tak hanya menu berat, minuman yang menyegarkan seperti es campur, es teler, es buah, dan es kacang hijau. Semuanya nendang dan pastinya bikin ketagihan. Apalagi soal es-esnya yang bikin tenggorokan langsung segar. Nah, Ramayana ini buka dari jam 8.30 sampai 18.00 waktu Indonesia Tengah. Rumah Makan Ramayana berlokasi di tempat yang strategis dan mudah ditemukan. Jika ingin mengunjunginya, hanya perlu berjalan ke arah utara sejauh 500 meter dari Simpang 5 Kota Tua Ampenan. Lebih tepatnya, berada di pinggir jalan utama, Jalan Saleh Sungkar dekat Puskesmas Ampenan. Ya ini es. Wow. Berbagai macam Berbagai variannya macam. ya. Oke. Yang ini es apa? Es serutnya. Es serut aja. serutnya. Pertama, Yang ini ini es buah, Oke. kacang hijau durian. Kacang hijau. Ya. Oke. Yang ini es campur, Campur. es tele durian. Oh, ini es teler durian tadi ya. yang disebutin di bawah Iya. ini. Semuanya boleh? Oke, semuanya boleh ya. Ini bedanya dari kelima minuman ini tuh apa aja? Isiannya. Isiannya sih terutama ya. Kalau Oke. es teler ini kan dia alpukat, nangka, kelapa, gitu. Ya, mengandung santan. mengandung Ya. santan. Kalau ini cincau, tape, kelapa juga, tapi pakai coklat. Pakai Kalau coklat. ini ada pudingnya, es buah ada pudingnya. Kalau ini ya kacang hijau. Kacang hijau, Tapi full kacang ya, hijau. kadang-kadang ada topping kelapa, cincau, terserah customer sih. Oke, bisa request ya. Kalau yang serut ini? Enggak, itu es serutan. Oh, tambahan. Oh, ini tambahannya. Oke, baik. Oke. Berarti kita bisa tambah ke sini ya, supaya tidak terlalu manis. Tapi memang harus ditambah Iya. supaya tidak kemanisan. Benar. Dan di tengah kepanasan ini ya. Iya, benar sekali ya. Jadi ini adalah menu-menu yang biasa menjadi pilihan ya. Dari keempat pilihan minuman ini yang paling best seller tadi yang Es teler durian. teler kacang hijau. Wah, udah makanannya aja nih. Ini datang lagi ya. Oke, kita pindah dulu ya. Oke. Bisa kita geser dulu. Wah, ini apa nih? Ini sop. Sop buntut. Ini sop Ini buntut. rawon kita. Ini rawonnya. Wow.
Coba kita spill sedikit nih Pak Budi. Ternyata potongan dagingnya tuh lebih Wah, gede. datang lagi ya. nih, datang lagi. Aduh. Tunggu Putri ya. Baik. Kita tunggu kedatangan semuanya. Sotonya. Ini fotonya. Nah, ini lontong cap gome. Ini lontong cap Lontong cap gome ya, yang spesial rumah makan Ramayana yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Beda dengan Surabaya. Yang Surabaya ya. Jadi ini ala Ramayana Ampenan. Lebih Iya. komplit. Iya, lebih komplit. Ini yang tambahan komplitnya yang beda itu yang apa? Ayam kari sama ini sayur olah-olah itu. Oke. Iya, olah-olah khas Lombok ya. Jadi memang ada sentuhan perpaduan lokalnya juga karena memang berada di Pulau Lombok ya. Jadi Nah, memang belum nggak murni kuliner asli Lombok. Kita masukkan lagi cita rasa lokalnya ada. oke ya. Jadi ala-ala Chinese-nya ada ya. Ada ditambah juga dengan budaya yang ada di sini, menu-menu kuliner yang ada di Lombok gitu ya. Tapi dipadu-padankan rasanya enak juga ternyata ya. Nanti kita coba. Iya, nanti kita Terus satu lagi yang penting juga, kami udah lama juga sudah halal dari majelis ulama. Oke. Iya, sudah ada. Sekian tahun udah lama juga. Jadi nggak perlu khawatir ya Iya. untuk sahabat kreatif ya. Lombok kan mayoritas memang Muslim. kita harus bisa. Ya, menghargai juga gitu ya, karena memang kita di sini gitu ya untuk mau mengkonsumsi sesuatu gitu itu juga harus ada sertifikat halalnya juga. Dan kalau untuk rumah makan Ramayana ini sudah disertifikasi halal ya, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya mau makan, apalagi untuk wisatawan sekarang kan juga sudah banyak yang hadir ya di Pulau Lombok. Iya. Iya. Oke. Itu apa lagi nih datangnya? Oh bukan. Kirain ini mau datang lagi. Oke. Ini udah ada sotonya nih. Dan di lihat sotonya emang beda banget beda, sih ya. ya. Jadi nanti kita bakalan coba juga. Akan coba Dan juga. ini ada Dan sop ini buntut juga. Sop buntut. Coba kita Coba lihat. dilihat dulu Kita Mbak Putri. spill dari dekat. Wah. Close up dulu ya. Ini dia nih. Wah. Wow. Jadi buntutnya emang gede-gede banget. Gede-gede Potongannya. banget potongannya. Yang Beda. pasti kalau di sini porsi kuat semua. Iya. Iya. Segini udah kenyang banget sih. Rawon. Heeh. Ada juga yang untuk berdua. Oke. Ini kayaknya bisa untuk berdua deh. Bisa ya. banget untuk Satu. berdua ya. Kalau Ini tambah juga kuat, nih. bebas, gratis. Oke. Ini juga nih untuk rawonnya di mana lagi? Potongan segede rawon ini segede ya. ini bisa nyampe 1/4 kilo lebih loh. Kalau dilihat nih. Tuh. Gede-gede banget. Dan ini ayamnya ayam kampung. Sotonya juga ayam kampung ya. Jadi benar-benar mengutamakan rasa ya. Beda dong Dipa. Kalau misalnya mengutamakan rasa itu pasti menggunakan bahan-bahan yang kualitas. Apalagi dengan cita rasa khas Lomboknya. Oke, dipadu-padankan ya dengan menu-menu Chinese ya, dan memang dibedakan juga dari yang di Surabaya ya Pak Budi ya. Waduh, kayaknya kita nih udah nggak sabaran. Sabar banget ya. Pengen coba menu-menunya ya. Terima kasih loh Pak Budi sudah memperkenalkan ke kita, udah ngasih tahu ke kita ya menu-menu yang memang wajib banget dicoba. Nggak cuman untuk kita yang ada di Ampenan, di Kota Mataram, tapi juga untuk wisatawan mancanegara. Apalagi sekarang kan lagi geliat banget ya wisatawan internasional untuk hadir ke sini. Ada nggak sih perubahan setelah sekarang selesai pandemi gitu ya untuk jumlah kunjungan atau gimana? Pasti ada lah ya. Dengan penerbangan udah lancar, dari luar negeri juga lancar. Apalagi kemarin MotoGP itu ya terasa sih.
Oke. Omsetnya bertambah. Ya ada lah. Bertambah ya. Tapi kalau untuk rumah makan Ramayana ini punya jadwal buka tutup tuh jam berapa? Karena kalau malam nggak ada loh. Nggak ada. Sementara kami dari setengah 9 pagi sampai jam 6. Jam 6 sore. Nggak pengen tambah jam gitu. Sementara belum. Oh, sementara. Minggu kita buka. Oh, minggu tetap minggu tetap buka. buka. Ada hari tutup. Oke. Lebaran aja. Oke. Lebaranan juga ya. Karyawan semua. Oke. Jadi menghargai juga ya para karyawannya yang mau berlebaran ya. Jadi diliburkan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Budi. Pak Budi. Ya, kita bakal icip-icip nanti Ya, satu ya, persatu coba-coba. menu-menunya ya sama Dipa dan juga teman-teman yang lain juga ya. Oke Pak Budi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Pak Budi. Nah, itu dia Sobat Kreatif. Jadi buat Sobat Kreatif yang mau kesini jangan sampai malam-malam ya, karena udah tutup. Bener banget ya, sampai jam 18.00 Ya. alias jam 6 sore ya. Ntar kita bakal icip-icip ini dulu ya. Lantunkan kata hati, kukukuhkan simpul janji, ku harapkan, ku rindukan, kan kembali ke ampenan. Bandar tua yang kian merentang, takkan ku lupa. Di sanalah tersimpan cerita dalam suka duka. Kisah lama telah berlalu, namun selalu di mimpiku. Di setiap keheningan ku terbayang, oh ampenan. Bandar tua yang kian merentang, takkan ku lupa. Di sanalah tersimpan cerita dalam suka duka. Kisah lama telah berlalu, namun selalu di mimpiku. Di setiap keheningan ku terbayang, oh ampenan, oh ampenan, oh ampenan. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital?
Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2 faktor. Wow, bikin bingung nggak nih? Aduh, bingung banget mau coba yang mana ya? Iya. Yang seger-seger dulu kali ya? Iya benar. Ini yang best seller ya. Iya, tadi ini best seller es teler durian sama Es kreatif. teler durian. Coba kita kasih lihat Coba, Putri. penampakannya. Ini Oh. Tuh, itu ada buahnya juga, ada kelapanya dan ada duriannya. Oke, kita coba ya. Gimana? Santannya berasa, Oke. manis, Seger. ada seger-segernya juga, dan duriannya nampol. Coba Dipa. Dipa mau yang mana ya? Kayaknya Dipa mau coba makanannya deh. Dipa mau coba rawon, karena rawon tuh kesukaan Dipa banget. Oke. Oke, bisa kita geser dulu. Bagaimana nih? Oke, let's try. Yes. Ini rawonnya gede-gede banget nih, sahabat kreatif. Ya, gede Jadi banget. potongannya tuh nggak kecil-kecil kayak rawon biasa, karena ini emang beda banget tuh. Rawonnya segede ini, kita coba. Inilah yang membedakannya dengan rawon-rawon lain yang ada di luar sana. Dagingnya gede, seger. Seger dan gampang banget dipotongnya. Wow, lumer ya. Nggak perlu tenaga. Oke, let's Coba. try. Gimana? Emang beda sih. Emang beda ya. Jadi bumbu-bumbunya, dagingnya itu emang beda banget ya. Oke, nanti aku juga bakal coba kayak semuanya deh. Semuanya deh. Lagi ini adalah menu yang paling baru. Iya, ini baru. ya. Ini juga baru tadi. Ini juga baru. Ada tambahan menu sasaknya Iya, ya, ada sentuhan olahnya, sasaknya. sentuhan apa ya istilahnya ini adalah menu Chinese awalnya ya, lontong cap gomeh tapi ditambah dengan kreasi ayam dan juga olah karena memang berada di Ampenan dan ini merupakan makanan tradisional yang ada di Pulau Lombok juga. Tuh. Pokoknya semuanya perfect tuh. Semuanya perfect deh. Nanti kita bakal mencoba ini semua. Sahabat kreatif pastinya udah ngiler ya, siapin makanannya nih. Iya, benar ya. Dan kita berdua nanti bakal icip-icip semua menu-menu yang ada di sini ya. Tapi kita harus pamit ya Dipa Iya, kita harus ya. pamit, sayang banget udah jalan-jalan dari tadi. Bener, Dan kita kita sudah udah- sampai di penghujung. Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan ya. Langsung dari Kota Tua Ampenan, saya Putri. Dan saya Dipa. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan Putri di Pro 2 Jalan-Jalan episode Kota Tua Ampenan kali ini. Semoga bisa membantu kamu yang lagi bingung sama referensi tempat liburan yang juga bisa ngasih kesempatan untuk belajar sejarah. Sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengatakan
Sampai jumpa. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.